dengan bangga mempersembahkan pagelaran drama Sendra Tari berjudul Timun Mas dan Buto Ijo. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri di tengah hutan. Sang suami bernama Pak Simin, sedangkan sang istri bernama Usili. Mereka berdua telah menikah puluhan tahun lamanya. Namun Tuhan belum kunjung juga mengkaruniai keluarga Pak Simin seorang anak. Ya Tuhan, bantulah hamba-Mu kali ini saja. Berilah kami seorang anak. Tuhan, tolong bantu kami untuk memiliki anak. Kami terlalu kesepian hidup berdua bertahun lamanya tanpa adanya satupun keturunan yang dapat kami miliki. Kedua pasangan yang putus asa tersebut selalu berdoa setiap harinya agar diberikan seorang anak oleh Tuhan. Setelah beberapa jam, Musimin yang sedang mengayak beras di halaman rumah tiba-tiba kaget dengan kemunculan Pak Simin yang berlari ke arahnya secara tergesa-gesa. Bu, Bapak ada kabar gembira. Ada apa, Pak? Kok sampai ngos-ngosan seperti itu? Gini loh, Bu. Bapak kan tadi ke pasar. Bapak tidak sengaja mendengar percakapan para warga yang sedang berkumpul. Mereka membicarakan ada sosok raksasa yang konon katanya dapat mengabulkan berbagai permintaan. Yang benar, Pak. Bapak tidak bohong, kan? Betul, Bu. Bapak tadi sempat mendengar tempat tinggal raksasa itu di mana. Ayo kita pergi ke sana, Bu. Iya, ayo, Pak. Nanti Ibu siapkan sesajinya ya. Kedua pasangan tersebut bergegas memasuki hutan untuk menemui sang raksasa. Dan tentu saja dari kejauhan raksasa sudah terlihat dengan tubuh besar dan wajah seram. Wahai raksasa, Zehahaha, apa maumu manusia? Panggil aku Buto Ijo. Zehahaha. Baik, Buto Ijo. Kami dengar Buto Ijo mampu mengabulkan berbagai permintaan. apakah betul begitu? Zehahaha. Tentu saja manusia. Apa yang kalian inginkan? Namun sesuatu pasti ada harganya. Kami ingin seorang anak, Butojo. Tolong bantu kami. Seorang anak, aku bisa kabulkan hal tersebut. Tapi ada satu syarat. Saat anak tersebut sudah menginjak umur 7 tahun, bawa ia kepadaku. Hahaha. Baik, Buto Ijo. Kami berjanji akan mengembalikannya pada saat sudah berumur 7 tahun. Buto Ijo pun langsung memberikan sebuah biji mentimun berwarna emas kepada pasangan tersebut. Setelah itu, mereka pun meninggalkan hutan dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka pun langsung menanam biji tersebut di tanah. Waktu berjalan begitu cepat. Ternyata biji kecil yang diberikan oleh Buto Ijo telah tumbuh menjadi sebuah timun besar berwarna emas. Tak disangka di dalam timun tersebut ada sesosok bayi perempuan. Butojo, terima kasih atas berkatmu. Bu, kita namakan siapa anak ini? Bagaimana kalau kita namakan dia Timun Mas? 7 tahun telah berlalu. Anak yang dipanggil Timun Mas itu sudah tumbuh menjadi anak yang cantik, cerdas, dan juga periang. Timun Mas juga memiliki 3 orang sahabat, Inem, Nunu, dan Sri. Tiba-tiba, Musimin datang menghampiri Timun Mas dan ketiga temannya. Anakku Timun, apa bisa Ibu minta tolong ke kamu?
pergi ke pasar. Tak lama kemudian, terdengar suara hentakan kaki yang cukup keras. Ya, tidak lain adalah Buto Ijo. Buto Ijo pun langsung meneriaki Musimin. Hei manusia, sudah 7 tahun berlalu. Mana janjimu? Di mana santapan yang lezat itu? Zihahaha. Wahai Buto Ijo, Mas sedang pergi ke pasar dengan teman-temannya. Jangan berbohong kepadaku, manusia tua. Aku berbicara jujur, Buto Ijo. Bagaimana jika kita membuat kesepakatan kembali? Tunggu 2 tahun lagi. Aku yakin rasa anak itu akan lebih enak saat engkau santap nanti. Betul juga apa katamu manusia. Akan kutunggu 2 tahun lagi dan kembali mengambil anak itu. Zihahaha. Derap kaki melangkah yang begitu nyari tersebut pun pergi meninggalkan kediaman Musimin. Pak Simin yang baru kembali dari desa melihat istrinya sangat ketakutan pun menanyakan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Timun Mas bersama ketiga sahabatnya kembali dari pasar. Timun Mas heran melihat wajah kedua orang tuanya begitu gelisah, galau, dan merana. Pak, Bu, ada apa? Kok mukanya ketakutan kayak gitu? Nah, ada sesuatu yang harus kami beritahukan kepada. Jadi, seperti ini, Nak. Pak Simin dan Bu Simin pun menjelaskan asal-usul dari Timun Mas, serta menceritakan tentang perjanjian yang mereka telah sepakati dengan raksasa bernama Buto Ijo. Timun Mas mendengar hal tersebut sangatlah terkejut bukan main. Namun di lain sisi, kedua orang tuanya tersebut berjanji kepada anaknya bahwa mereka tak akan meninggalkan Timun Mas ataupun menyerahkan anak satu-satunya itu. Timun Mas merasa senang bahwa orang tuanya tidak akan meninggalkannya. Pada titik ini, mereka bertiga tetap merasa gelisah terhadap kejadian yang akan dihadapi 2 tahun mendatang nanti. 2 tahun pun berlalu. Buto Ijo menghampiri rumah keluarga Simin untuk menagih janji mereka kembali. Wahai manusia, di mana anak itu? Zihahaha. Bu Simin yang mendengar teriakan Buto Ijo segera keluar rumah dan menemuinya. Wahai Buto Ijo, anak itu sedang sakit. Ia tidak akan enak jika kau santap saat ini. Dasar manusia tidak tahu diri. Jangan kau cari alasan lagi manusia tua. Aku bersumpah demi Tuhan, Buto Ijo, dia sedang sakit dan sedang berada di tabib. Jika sudah sembuh, aku akan membawanya kepadamu. Baiklah manusia, ini yang terakhir kalinya. Kau mencari alasan. Aku akan kembali ke sini dalam beberapa hari. Sebaiknya kau siapkan santapan yang telah kutunggu selama ini. Zihahaha. Buto Ijo pun meninggalkan rumah keluarga Simin dan Bu Simin langsung masuk ke dalam rumah dengan rasa takut. Belum usai dengan keadaan tercipta kemarin, Pak Simin pun mengingat akan suatu hal. Ia mengingat bahwa memiliki teman yang merupakan seorang petapa. Bu Simin yang yakin petapa tersebut dapat memberikan jalan keluar pun langsung meminta Pak Simin agar mereka dapat menemui sang petapa dengan segera. Tanpa berbasa-basi, mereka pun langsung pergi ke gunung, di mana petapa tersebut tinggal. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya mereka pun sampai di tempat di mana petapa tersebut tinggal. Pak Simin dan Bu Simin yang baru datang langsung disambut oleh sang petapa. Ada apa gerangan yang membawamu kemari, Simin? Ada sesuatu yang ingin kusampaikan pada engkau, petapa. Pak Simin pun langsung menceritakan bagaimana keadaan keluarganya yang sedang menghadapi seorang raksasa bernama Buto Ijo. Tak lama kemudian, sang petapa mengeluarkan 4 bungkusan kecil, yang dimana bungkusan pertama berisikan biji mentimun, bungkusan kedua berisikan jarum,
bungkusan ketiga berisikan garam, serta bungkusan keempat berisikan sebuah terasi. Petapa pun berkata, Bawa 4 bungkusan ini, lalu berikan kepada anakmu Timun Mas. Aku yakin bungkusan tersebut dapat membantunya jika terjadi sesuatu. Pak Simin dan Bu Simin pun langsung bergegas meninggalkan Petapa dan pulang ke rumah. Mereka juga langsung memberikan 4 bungkusan tersebut kepada anaknya, Timun Mas. Beberapa hari berlalu, hentakan kaki yang sangat keras sudah terdengar dari kejauhan. Ia tidak lain adalah Butoijo yang sedang berjalan menghampiri rumah keluarga Simin. Wahai manusia, di mana anak itu? Aku sudah muak dengan permainan kalian. Zehahaha. Tanpa disadari, Timun Mas sudah berlari meninggalkan rumahnya. Butoijo yang melihat Timun Mas kabur pun langsung mengejarnya. Hei, Timun Mas, kemari kau. Zehahaha. Menjauhlah dariku, dasar Butoijo jelek. Pesan yang dapat diambil dari pagelaran drama Sendera Tari berjudul Timun Mas dan Butoijo adalah: janganlah kalian mengingkari janji, karena sebuah janji merupakan suatu kepercayaan yang telah diberikan baik dari mereka maupun kita. Dan yang terakhir, jangan pernah menyekutukan Tuhan. Wow, penampilan yang sangat luar biasa dari kelompok 2 tadi. Butoijonya kelihatan serem banget ya, menjiwai banget gitu loh perannya. Terus kita kasih aplaus lagi nih buat kelompok 2. Wow, pasti kelompok 3 dan selanjutnya ini udah gak sabar mau tampil, memberikan penampilan terbaik untuk